Ya, BBCA boleh dikatakan, menjadi suatu perhatian asing juga untuk dikurangi posisinya karena dianggap secara valuasi relatif masih cukup, tinggi ya. Jadi oleh karena itu, tentu untuk rebalancing ketika tren, kenaikannya sudah cukup, panjang, kita melihat dari, mungkin dalam setahun terakhir ya, year to date, maka itu menjadi suatu pilihan utama untuk dikurangi posisinya. Oleh karena itu terjadi net sell. Updatean terkini pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi dari bursa global dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Arya Santoso yang merupakan Presiden Director CSE Institute. Kita akan langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar Pak? Halo pagi, Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Arya sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Arya, sebelum pembukaan perdagangan di pagi hari ini kita boleh flashback terlebih dahulu Pak dan review perdagangan kemarin indeks harga saham gabungan 45 menit jelang penutupan tiba-tiba melonjak signifikan didorong oleh saham-saham perbankan big cap dan berhasil mencatatkan rekor tertinggi dan penutupan di sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi teknikal Pak pola pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan Kamis? Ya, kita perhatikan memang dalam tren yang sedang terjadi, memang sedang uptrend ya, jadi memang melanjutkan kenaikan yang sudah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa hari memang sudah terbentuk tren kenaikan di IHSG ya. Kita perhatikan memang pada saat sejak awal bulan ini itu memang cenderung terjadi tren naik yang kemudian berlanjut di hari Kamis kemarin ya. Kita lihat memang pada sesi akhir yaitu menjelang penutupan baru ada penguatan yang cukup kuat. Baik, Anda melihat seperti apa Pak posisi penguatan indeks harga saham gabungan? Diketahui pada perdagangan kemarin asing juga masih melakukan net sell begitu. Ya. Apakah ini lebih ditopang oleh investor domestik yang mungkin untuk sementara ada rotasi dari saham-saham konglomerasi yang sebelumnya menjadi penopang utama, berhubung dari saham-saham perbankan sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sudah menyentuh ke level supportnya, sehingga dengan adanya beberapa sentimen juga terkait perbankan, investor beralih untuk sementara ke perbankan big cap. Ya, kita perhatikan memang pelemahannya sudah cukup menarik ya untuk dikoleksi kembali. Boleh dikatakan di kisaran 15% dari puncak harga sebelumnya. Maka oleh karena itu menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin profit taking dulu di beberapa saham yang sudah menguat cukup banyak ya, relatif sudah terjadi uptrend cukup banyak. Kemudian pada saat melakukan rebalancing tentu mencari mana emiten-emiten yang kualitasnya cukup bagus secara fundamental dan biasanya kembali lagi mengambil perbankan dan terjadi inflow di beberapa perbankan yang cukup besar yang terakhir di akhir sesi kemarin itu menjadi pilihan utama. Baik, untuk hari ini jelang libur akhir pekan Pak setelah menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya dan mungkin didukung dari sisi volume, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan akhir pekan ini dan juga untuk perdagangan di minggu depan? Ya, untuk volumenya kita lihat memang cukup ada penambahannya walaupun tidak terjadi lonjakan yang terlalu signifikan. Oleh karena itu kita melihat bahwa cenderung pasar itu bisa juga mengamankan posisi. Ada yang langsung profit taking juga terlihat dari tail atau shadow dari candle yang terbentuk. Nah, kita akan melihat pada hari ini jika volumenya masih cukup tinggi ya bisa saja terjadi penguatan lanjutan, apalagi menjelang libur akhir pekan biasanya juga rata-rata para pedagang jangka pendek itu ingin mengamankan posisi ya. Jadi support utama indeks pada saat ini di kisaran 8170, sementara resisten kuatnya itu di 8316. Jadi dengan pergerakan ini kita monitor ketat dulu karena biasanya kalau all time high itu banyak yang khawatir juga untuk profit taking. Baik, ada peluang tidak Pak untuk indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertinggi di perdagangan-perdagangan selanjutnya di tengah beberapa sentimen yang berkembang, shutdown Amerika masih berlangsung, belum ada penyelesaian yang berdampak kepada beberapa rilis data ekonomi yang memang menjadi acuan investor, yang menjadi acuan The Fed untuk menentukan arah suku bunga ini masih tertutup untuk sementara.
Ya, memang kalau untuk terjadi all time high lagi sangat mungkin dalam bulan ini aja kita udah Mhm. boleh dikatakan mungkin sekitar 4 kali ya terjadi all time high. Masih mungkin terjadi penguatan, apalagi bobot emiten perbankan ini masih cukup besar, dominan di indeks harga saham gabungan. Dan untuk shutdown Amerika kita perhatikan bahwa tidak menjadi suatu pengaruh yang signifikan di pasar Indonesia secara jangka pendek. Tapi bisa saja ini menjadi suatu ketidakpastian global yang juga berimbas di pasar saham atau di obligasi gitu. Jadi tergantung durasi dan faktor ekonomi lainnya. Karena sebelumnya sudah pernah terjadi ya di tahun 2018 sampai awal 2019 sekitar 1 bulan. Oleh karena itu sebenarnya investor itu lebih fokus terhadap faktor-faktor fundamental dan kebijakan moneter. Jadi akan dilihat dampaknya relatif terbatas ya kalau Amerika shutdown ini. Baik, dengan pencapaian harga saham gabungan sampai sejauh ini, Pak Arya, ada perubahan dari sisi target tidak? Target untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun? Ya, sebenarnya target kita belum ada perubahan ya, masih on track. Boleh dikatakan faktor-faktor yang menjadi pemberat atau pendukung yang menjelang di triwulan terakhir gitu ya. Nanti di Oktober, November, Desember ini sementara sudah diperhitungkan ya pada Mhm. saat kita menghitung target sebelumnya. Baik, kita akan coba ulas Pak dari beberapa saham perbankan big cap, tidak hanya perbankan big cap nih, Ya, Himbara lainnya, BRIS, BBTN juga kemarin ya, melesat. Kita boleh ke BBCA terlebih dahulu Pak, dengan posisi ya, penutupan oke. perdagangan kemarin, hari ini arahnya akan kemana BBCA dan juga rekomendasinya? Ya, kita perhatikan BBCA kemarin itu terjadi penguatan yang boleh dikatakan terbatas ya, tidak menembus rata-rata selama sebulan terakhir, itu menjadi area resistennya. Jadi boleh dikatakan penguatan lanjutan masih mungkin Mhm. terjadi sampai kisaran 7.650 atau 7.700 ya. Jadi itu saya rasa masih bisa jadi pilihan untuk perdagangan jangka pendek. Ya, dibandingkan dengan beberapa perbankan lainnya atau dibandingkan juga dengan beberapa emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, aksi Ya, jual asing terhadap BBCA termasuk yang paling besar, Pak. ya. Bagaimana Anda melihat posisi ini ke BBCA, seberapa tangguh, kemudian rekomendasinya seperti apa untuk hari ini dengan Ya. penutupan di 7.550 di perdagangan hari sebelumnya? Ya, BBCA boleh dikatakan menjadi suatu perhatian asing juga untuk dikurangi posisinya karena dianggap secara valuasi relatif masih cukup tinggi ya. Jadi oleh karena itu tentu untuk rebalancing ketika tren kenaikannya sudah cukup panjang, kita melihat dari mungkin dalam setahun terakhir ya, year to date, maka itu menjadi suatu pilihan utama untuk dikurangi posisinya. Oleh karena itu terjadi net sell dan pada saat ini kita melihat menjadi salah satu bank yang menghimpun dana terbesar di Indonesia untuk swasta ya, dan kemudian juga cukup prudent dalam melakukan operasionalnya, jadi masih bisa menjadi pilihan sebenarnya secara jangka menengah panjang. Baik, supportnya masih terjaga tidak, Pak? Kemarin sempat Ya, ke supportnya sementara 7.300-an. masih terjaga ya, kita Hmm. bisa pakai di jangka pendek di 7.300. Sebenarnya kalau melihat supportnya ini di 7275 ya, karena Oke. di 775 itu yang pernah terjadi terendah kita lihat di bulan April di tahun ini. Baik, kita beralih ke BBRI, Pak. Ya, BBRI ini menarik karena penguatannya relatif yang termasuk yang cukup besar Mhm. di hari Kamis kemarin ya. BBRI masih kemungkinan terjadi upside lanjutan juga ya, atau Ya. konsolidasi. Itu resistennya di kisaran 3.950. Mhm. 3.950 dan supportnya juga masih terjaga ya, kita lihat di 3640 sudah Ya. beberapa kali teruji dan bisa bertahan. Baik, update terkini, Pak. Pra pembukaan ini, BBRI ternyata koreksinya cukup dalam, Pak, di Ya, ya, ya. 1,81% di 3790. Eh, Pelemahan masih cukup wajar. Mungkin seperti Ya. Anda katakan tadi, investor jelang libur akhir pekan banyak yang melakukan profit taking terlebih dahulu. 3790 pra Ya. pembukaan untuk BBRI. Support mungkin yang bisa diperhatikan dan rekomendasinya seperti apa kalau yang sudah profit taking kemudian ingin buyback kembali. Ya, untuk yang buyback kembali perhatikan di level 3740 ya, untuk pelemahan mungkin sampai ke level 3750, 3740, tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir ya, masih boleh
diakumulasi beli di area itu karena memang kemarin rata-ratanya masih di kisaran level itu ya. Jadi secara rata-rata selama 5 hari terakhir itu di 3750. Jadi di 3750 menjadi support pada hari ini. Baik, pra pembukaan di 3780, 3790, pelemahannya terus berlanjut di 2,07%. Ya, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang kemarin sempat menjadi penopang, namun di pra pembukaan ada BBRI tadi sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Arya, menarik dan kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan update posisi pembukaan dan juga melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan masih di Market Buzz pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan coba sampaikan update pembukaan indeks harga saham gabungan di sesi pertama pada pagi hari ini jelang libur akhir pekan. Di mana indeks harga saham gabungan tadi dibuka di zona hijau pemirsa di level 8.259,75. Namun posisi ini tidak mampu dipertahankan pasca pembukaan. Indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 8.259,341, berbalik melemah. Saat ini melemah di 0,29% di level 8.227,025, dan intraday terendahnya beberapa menit pasca pembukaan di 8.209,442. Saya juga akan sampaikan saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Tampaknya saham-saham perbankan big cap terdampak dari aksi profit taking. Berbalik arah melemah, BBRI tertekan cukup dalam di 2,85% di 3.750, BBCA melemah di 1,99%. Di 7.400 ini sempat ke 7.300-an, namun pelemahan lebih ke arah terbatas. BMRI juga melemah di 1,82% hingga 2% ke Rp4.310 per saham. Sementara perbankan big cap lainnya BBNI juga melemah cukup dalam di 2,44%, berada di level 4.000, tadi sempat ke 3950. Sementara posisi saham-saham yang hari ini masih menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Rotasi cepat terjadi. Saham-saham konglomerasi pada pagi hari ini kembali melaju. Ada BRPT menguat di 3,40%, CDA menguat di 1%, kemudian Ratu menguat di 6%, dan Cuan menguat di 2%. Raja hari ini juga berbalik menguat ke 2,87%, dan dari teknologi ada MTech menguat di 3,11%. Bahkan ada saham data Remala Abadi melesat di atas 20% di 5.050. Kemudian juga ada SCMA menguat di 3%. Saham SSIA masih melaju di 4%, dan Wahana Interfood Nusantara posisinya melesat di 19%. Telkom hari ini juga menguat ke 3.030, sementara Astra Internasional melemah sempat ke 5.950 dan belum mampu untuk balik ke level 6.000-an. Ya, update posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita ke update posisi Bursa Asia pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, ada Nikkei, STI, Kospi, dan juga Hang Seng bergerak mix, di mana Nikkei, STI, dan Kospi menguat, sementara Hang Seng mengalami pelemahan. Level dan persentase dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan pemirsa. Kita ke grafis selanjutnya, ada Astra Internasional direkomendasikan buy, kemudian juga ada TSPC, NICL, dan juga Auto. Untuk Astra dan juga Auto, NICL, dan TSPC, support dari resistennya dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Arya. Pak Arya, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi juga kita sudah review Pak posisi dari pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian perbankan big cap hari ini tampak mengalami pelemahan, profit taking sepertinya. Nah, di tengah posisi pembukaan, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Arya, kita ke Astra Internasional terlebih dahulu Pak. Tadi juga sempat kita update untuk Astra ikut mengalami pelemahan. Analisis secara teknikal Pak, Anda rekomendasikan buy. Tapi sebelumnya,
pergerakan Astra ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak, tapi masih cukup sulit menembus level 6 ribuan kembali. Analisis dan rekomendasinya untuk Astra. Ya, kita melihat memang trennya sejak bulan Mei ya sampai sekarang boleh dikatakan meningkat ya, khususnya bottoming di bulan Juni, akhir bulan Juni di tahun ini, dan sudah terjadi uptrend dari harga 4.400 sampai sempat 6.050 ya, walaupun tidak closing di level itu, tapi mencoba untuk menembus peak yang terdekat di 6.050. Oleh karena itu sangat realistis juga untuk kita bisa memperkirakan terjadi penguatan lanjutan di Astra International dan kemungkinan untuk mencapai target setelah breakout dari 6.000 itu ke 6.225. Baik, buy di level berapa Pak untuk Astra International dengan posisi pembukaan yang berbalik ke zona merah pada pagi ini? Ya, sekarang udah cukup menguat lagi ya. Jadi boleh dikatakan kembali ke penutupan kemarin. Jadi kalau bisa buy on weakness sampai area support di kisaran 5.850 itu ya, itu bisa dijadikan level untuk akumulasi. Jadi sampai kisaran 5.750 sampai 5.850 itu bisa dijadikan area beli. Dari sisi prospek fundamental seperti apa Pak di tengah penguatan dari Astra setelah mengalami tekanan yang cukup dalam, kemudian juga data penjualan dari kendaraan meskipun masih melambat tapi sudah ada menuju perbaikan ini? Ya, kita perhatikan biasanya di akhir tahun juga itu ada peningkatan ya untuk penjualan otomotif. Terus kita juga memperhatikan bahwa di CPO juga masih cukup baik ya, oleh karena itu untuk holding di Astra International akan mendapat suatu bottom line yang meningkat. Oleh karena itu di kuartal terakhir ya, di kuartal terakhir di tahun ini kemungkinan ada sentimen yang cukup positif dan terjadi breakout harga 6.000. Dividen mungkin masih menjanjikan Pak? Dividen mungkin sentimennya nanti di tahun depannya, tapi masih menjanjikan, selalu membagi dividen setiap tahunnya. Sudah ada sinyal interim belum? Bisa jadi ya, bisa jadi memang umumnya membagi ya, tapi kita tunggu dari hasilnya dari manajemen. Baik, dari Astra International kita beralih ke saham pilihan kedua, ada TSPC, Tempo Scan Pacific Tbk. Update hari ini pasca pembukaan beberapa menit yang lalu menguat di 0,41% di 2430. Analisis dan pertimbangan untuk TSPC Pak, buy di level berapa? Ya, boleh dikatakan bahwa TSPC ini bisnisnya cukup resilient ya. Kita perhatikan juga ada penguatan sejak mulai Agustus, harganya cenderung menguat dengan tren yang cukup baik, dan oleh karena itu bisa menjadi area beli di kisaran harga 2.400 sampai level sekarang ya. Silahkan bisa langsung membeli ya, dan oleh karena itu kita melihat ada kemungkinan penguatan lanjutan untuk TSPC sampai ke level yang lebih menarik ya, kita di 2.500, 2.510 itu bisa menjadi area profit taking atau target jangka pendek. Dari sisi tren Pak, untuk TSPC sempat tertekan di Agustus, justru pelemahan di Agustus lebih rendah ini ketika trading halt terjadi untuk TSPC. Pembalikan arah yang sudah diusahakan oleh TSPC dari sisi pelemahan teknikalnya yang sebelumnya sempat ke 2.100-an Pak Arya? Ya, memang kita perhatikan memang waktu pelemahannya cukup menarik ya, dari 2.700 sampai ke 2.100 ya, 2.150 ya, itu cukup menarik ya. Jadi oleh karena itu kita melihat ada pembalikan arah dan di situ ada pola yang cukup menarik, ada inverted head and shoulders, dan kemudian target penguatan lanjutan itu menjadi suatu perhatian juga ya, untuk kita bisa lihat kenaikannya sangat mungkin berlanjut sampai target yang kita hitung ya dari level breakoutnya, maka itu di level 2.150 yang akan dicapai dalam waktu dekat. Baik, dari TSPC kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa. Saham pilihan yang direkomendasikan adalah NICL. Direkomendasikan buy, saya ulang kembali, supportnya tadi di 1095, resisten hingga di 1265. Sementara di pembukaan pada pagi hari ini NICL posisinya melemah ya. Iya,
kita akan coba lihat PAM Mineral TBK melemah di 1,30% di 1140. Ada perubahan dari sisi rekomendasi tidak Pak? Atau memang Belum, jadi masih sama ya. Soalnya kita melihat di sini ada konsolidasi harga di bulan Juli sampai sekarang itu menarik ya. Boleh dikatakan dalam beberapa bulan terakhir ini harga bertahan di kisaran level ini. Jadi kemungkinan ada penguatan lanjutan sampai 1250 atau bahkan sampai 1400 target lanjutannya untuk PAM Mineral. baik, buy di level berapa Pak? Silakan bisa buy di level-level sekarang, buy on weakness 1100, di kisaran 1100, 1120 sampai level sekarang ya bisa cicil beli, strategi terbaik bisa cicil beli. Oke, posisi saat ini di 1140, melemah di Ya. 1,30%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Arya. Anda juga rekomendasikan auto di supportnya di 2360, resisten hingga ke 2500. Auto masih dari grup Astra ya Pak ya? Ya, Ya, betul. analisis dan Ya silakan. Pekan ini memang terjadi penguatan ya, boleh dikatakan menguat dalam pekan ini. Bisa saja terjadi pelemahan, bisa buy on weakness. Sementara untuk menembus level di 2410 atau level tertinggi kemarin itu ya kita perhatikan ada di 2430. Untuk targetnya sampai di kisaran 2500 atau 2490 setelah menembus level 2430. Oke. Tertekan di April ini di 1800-an, sekarang sudah Ya. berada di harga 2400-an ini. Eh, Bagaimana Anda melihat dari pola pergerakan dari auto di tengah Ya. penguatan di April, kemudian berbalik kembali ke 2400-an, meskipun level intraday mungkin di 3000-an masih cukup jauh Pak Arya? Ya, kita lihat level 3000-an itu di tahun lalu ya, di November gitu ya. Kita lihat itu di 2600-an ya. Tapi kalau kita perhatikan memang untuk penguatan itu sangat mungkin terjadi penguatan khususnya di akhir tahun ya. Kalau di 3000-an itu kita perhatikan di tahun 2024 ya, di pertengahan tahun 2024, di Agustus 2024. Memang di akhir tahun ya sangat mungkin terjadi volume yang lebih besar di revenue dan boleh dikatakan sebenarnya bisnisnya cukup resilient, bertahan, sustain ya, dan sangat mungkin terjadi penguatan kembali ke level harga 2600-an, 2500. Oleh karena itu saya rasa ini menjadi pilihan yang terbaik juga karena trennya ketika dari bulan April kemudian meningkat kembali di bulan Mei, walaupun terjadi retracement di bulan Juni, sekarang melanjutkan penguatan kembali. Jadi kemungkinan ini terjadi swing high atau gelombang naik sampai ke level target. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Astra International, TSPC, NICL, dan juga Auto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Arya, waktu kita cukup terbatas Ya. Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih sekali lagi Pak Arya, sehat selalu Pak. Ya, makasih Pak David. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah membahas mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa saham pilihan. Ada Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.